Diceritakan, Sang Prabu Rahwana melayang anggun melintasi kerajaan Mayaspati, hingga tiba di hadapan Sang Permaisuri, titisan Widowati yang memukau. Rahwana tiba-tiba mengubah penampilannya, menyamar sebagai warga biasa, dan masuk ke bilik kaputren putri permaisuri Prabu Sasrabahu. Namun, ketika keberadaannya terbongkar, sang putri permaisuri terkejut bukan main. Tidak lama kemudian, Pati Suwanda muncul dengan penuh keberanian, dan pertarungan tak terhindarkan pecah di antara mereka. Meski Pati Suwanda berulang kali menghunus pedangnya dengan gesit, Rahwana tetap tak tergoyahkan. Akhirnya, dalam pertarungan yang sengit itu, Pati Suwanda harus mengakui keunggulan Rahwana, dan mengalah di hadapan kehebatannya. Widowati, kamu hidup kembali. Ngawur, beliau itu Gusti Dewi Citrawati, permaisuri Gusti Prabu Harjuna, Sasrabahu. Kisanak pasti bukan orang sini ya? Memang bukan. Cantik sekali Gusti Permaisuri. Beliau itu titisan Hapsari. Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja kaya raya dari Alangkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alangkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Ayo. Kurang ajar. Kesatria kelas berapa kamu? Berani membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putra sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari!
Setelah Sang Rahwana membunuh Patih Suwanda dan menghancurkan pasukan Mayaspati, ia mengincar permaisuri putri dari Raja Sasrabahu. Dengan kejam, ia mengejar Dewi Citrawati hingga ke pertapaan Prabu Raja Harjuna Sasrabahu. Saat mendengar jeritan istrinya, Prabu Sasrabahu terbangun dan segera menyadari situasi genting itu. Rahwana berhasil menangkap Dewi Citrawati, memaksa Sang Prabu untuk mengejar musuhnya dengan amarah yang membara. Tekadnya untuk membunuh Sang Raja Angkara Murka membulat, namun tiba-tiba Dewata menghentikannya. Dewata mengingatkan Prabu Sasrabahu bahwa tugasnya di muka bumi hampir selesai dan segera akan berpindah ke raga baru, berinkarnasi sebagai pangeran dari Ayodhya. Mau lari kemana, Dek? Ayolah. Tenang, Dewiku. Sebentar lagi kau akan bergelimang kemewahan di negeri. Buat apa hidup di negeri miskin seperti Mayaspati? Lepaskan! Aku tidak tergiur dengan kekayaanmu. Seluruh Mayapada akan mengutukmu karena kamu mencuri istri orang lain. Lepaskan istriku, Duratmaka. Jangan takut istriku. Tunggu aku di dalam pertapaan. Untung Kakang segera datang. Raksasa itu benar-benar menjijikkan, Kakang. Hentikan amarahmu, Wisnu. Bukankah sudah saatnya ku hancurkan si Angkara Murka ini dari muka bumi? Hentikan triwikramamu, Wisnu. Rahwana tidak akan mati. Karena begitulah yang dijanjikan para dewata kepadanya. Tapi dia telah mengacaukan ketentraman Mayapada. Mereka menyerang negeri-negeri kecil. Kemudian menguasai negeri-negeri itu. Bukankah sudah saatnya dia dihancurkan? Belum saatnya, Wisnu. Bahkan kami datang ke sini untuk segera menghentikan tugasmu di Mayapada. Sebelum kamu akan menitis pada putra Prabu Dasarata dari Ayodhya yang bernama Sri Rama. Dan Sri Laksmi akan menitis pada Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari negeri Mantili. Dengan berat hati, mendengar nasihat Dewata, Prabu Harjuna Sasrabahu mengurungkan niatnya untuk membunuh Rahwana. Namun, pertarungan sengit antara kedua raja tak terhindarkan. Dentingan senjata dan pekikan amarah menggema, menciptakan duel epik yang akan tercatat dalam sejarah. Titik.
Pancasona! Ada apa kalian menghadap? Ketewasan Gusti Prabu. Patih Suwanda telah peralaya waktu melawan Raja Angkara itu. Prajurit, seret Raja Anggara Murka itu ke kota raja. Sebagai maharaja dari negeri besar, bernama Alengka Dirja, yang berada di seberang lautan, dia telah mempermalukan raja-raja dan para menteri negeri lain karena dijadikan pecundang. Dia juga telah mengalirkan darah dari ribuan rakyat yang tidak berdosa karena kegemarannya membunuh. Dia tidak akan bisa terbunuh oleh senjata apapun. Tapi itu lebih baik karena dia akan merasakan karma palanya dalam seumur hidup di Mayapada ini. Karena tidak ada yang akan mampu melepaskan naga rantai kecuali oleh kehendakku. Setelah mengalahkan dan membebaskan Rahwana, Prabu Sasrabahu menjalani hidupnya dengan damai. Namun, suatu hari, ia kedatangan seorang resi sakti bernama Rama Bergawa, yang konon merupakan orang paling sakti di dunia. Rama Bergawa merasa bosan dengan kehidupannya, menantang Prabu Sasrabahu untuk bertarung. Nama saya Rama Bergawa. Tapi ada yang menjuluki saya Rama Parasu. Saya ingin menjajal kesaktian Paduka dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebuah kehormatan. Saya bisa berkenalan dengan Rama Parasu yang kondang sangat sakti dan pilih tanding. Saya pernah mendengar dari Kakang Resi Suwanda Geni bahwa putranya mengabdi kepada Tuan, namanya Sumantri. Oh, kalian kalau begitu benar-benar dari keluarga orang sakti. Sumantri juga sangat sakti. Walaupun dia tewas di tangan Rahwana,
ketika dia berusaha menyelamatkan permaisuriku. Bagaimana dengan tantangan saya tadi? Sebuah pertarungan haruslah memiliki alasan. Alangkah anehnya kalau tanpa sebab dua orang harus bertarung. Atau sebenarnya Tuan Pendekar hanya ingin menjajal kemampuan saya. Alangkah congkaknya watak Tuan kalau semua orang harus dijajal kesaktiannya. Saya ingin menjemput kematian. Tapi tentu saja hanya kematian yang pantas untuk para kesatria. Kematian di medan laga. Kematian di ujung gegaman. Itu kenapa saya selalu menantang orang-orang sakti untuk bertarung. Tapi selama ini belum ada pendekar yang bisa membunuh saya. Kenapa Tuan ingin mati sementara banyak orang yang ingin hidup abadi? Semula itulah yang saya dambakan. Tapi ketika saya sudah mendapatkan semua kesaktian itu, timbullah rasa bosan dalam diri saya. Bahkan sampai pada taraf saya membenci hidup saya yang nyaris tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tapi kenapa Tuan memilih saya sebagai musuh? Karena Gusti sanggup mengalahkan Rahwana yang terkenal sakti mandraguna. Apakah ini jalan Dewata untuk menjemputku ke Kayangan? Besok kutemui Tuan di hutan perburuan. Tuan bisa mencari tahu di mana kebiasaan saya berburu. Terima kasih, Gusti. Awalnya, Prabu Sasrabahu heran dengan tantangan tersebut. Namun, dengan pemikiran yang jernih, ia menyadari bahwa mungkin ini adalah petunjuk dari Dewata tentang akhir tugasnya di bumi. Merasa yakin bahwa waktunya untuk berpindah ke wadah baru telah tiba, Prabu Sasrabahu menerima tantangan itu dengan hati terbuka. Menyebar, arah kita sudah benar. Silakan mulai, Rama Bergawa. Maafkan kelancangan saya, Gusti Prabu. Saya harap Gusti mau bersungguh-sungguh. Karena taruhan pertarungan ini adalah nyawa. Aku sudah siap. Bersiaplah, Gusti Prabu. Pertarungan antara Prabu Sasrabahu dan Resi Rama Bergawa pun terjadi dengan sengit dan penuh kekuatan. Dalam hatinya, Prabu Sasrabahu tahu bahwa ini adalah langkah menuju reinkarnasinya sebagai raja di Ayodhya. Begitu juga dengan Dewi Citrawati, yang nantinya akan terlahir kembali sebagai Putri Mantili. Dengan menerima takdirnya, Prabu Sasrabahu bertarung dengan keberanian dan keteguhan hati, menyongsong masa depan baru sebagai bagian dari cerita agung Sang Wisnu dan Dewi Citrawati dalam kehidupan selanjutnya. Bersiaplah, Gusti Prabu. Aku siap lahir batin Bergawa. Gusti Prabu! Gusti Prabu! Kenapa Gusti membohongi saya? Kenapa Gusti sengaja mengalah? Saya tahu Gusti memiliki naga rantai. Saya tahu bahwa Gusti mampu melakukan triwikrama. Kenapa Gusti membohongi saya dengan sengaja mengalah? Kenapa? Tidak Bergawa. Melihat Prabu Sasrabahu tergeletak tak berdaya, Resi Bergawa menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertarungan. Tanpa mengetahui rencana sebenarnya, Resi Bergawa meninggalkan tempat itu,
sementara jiwa Prabu Sasrabahu perlahan beranjak menuju alam yang lebih tinggi, mempersiapkan dirinya untuk berpindah raga sebagai raja besar di masa depan. Pertarungan itu menjadi akhir yang penuh makna bagi Prabu Sasrabahu, menandai awal dari kisah baru yang akan segera terungkap. Maafkan saya, Gusti Prabu. Pergilah. Cepat, pergi. 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 Aku akan menolongmu pada penitisanku berikutnya, pendekar. Supaya penderitaan batinmu bisa tuntas. Pasukan Mayaspati membawa pulang Prabu Sasrabahu yang terluka parah ke kerajaannya. Pada malam harinya, Putri Citrawati bertanya dengan penuh kesedihan mengapa suaminya tidak melawan dalam pertarungan. Prabu Sasrabahu menjawab dengan tenang bahwa sebagai inkarnasi Wisnu, ia harus menerima takdirnya. Dengan lembut, ia meninggalkan dunia ini di pangkuan istrinya. Keesokan harinya, Putri Citrawati yang tak mampu menahan duka, mengikuti jejak suaminya dan mengorbankan dirinya dengan terjun ke dalam api. Rakyat Mayaspati menyaksikan dengan hati pilu, meratapi kehilangan raja dan permaisuri tercinta mereka, sebuah perpisahan yang menandai akhir dari sebuah era penuh kebesaran dan kasih sayang. Gusti Prabu, siapa yang melakukan ini? Rupanya hari ini pengapesanku, Senopati. Siapa yang melakukannya? Kami akan berusaha menangkapnya. Itu tidak penting. Tolong buatkan tandu. Aku tidak kuat naik kuda. Baik, Gusti. Kamu, ayo ikut aku. Apakah setiap penitisan kita harus berakhir seperti ini, Kanda? Kamu ingin yang menjawab, Wisnu? Atau Harjuna Sasrabahu? Dua-duanya. Sebagai raja, menang atau kalah, dalam bertempur sudah tertulis dalam jantara nasib. Manusia niscaya harus mengikuti garis pestennya. Bagaimana kalau yang menjawab Sang Wisnu? Harjuna Sasrabahu adalah alatku untuk menghancurkan keangkaran murkaan di muka bumi. Kita harus segera berpindah ke badan wadak yang lain. Laksmi, itu yang sudah tersurat dalam kitab tebal di kayangan. Aku harus berangkat dulu, istriku. Kasihan Sang Prabu. Kalau terlalu lama, tubuhnya akan sangat menderita. Aku akan menyusulmu dalam upacara Cita Sangskara, Kanda Prabu. Dan aku akan melakukan labuh geni dalam hangatnya Citagni yang membara.